Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem hukum dan klasifikasinya. Sistem hukum. Sistem hukum merupakan sistem terbuka yang mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Sistem hukum merupakan kesatuan antara peraturan dan ketetapan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan itu sendiri. Dalam materi ini, sistem hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, civil law, yang kedua common law, dan yang ketiga adalah hukum Islam. Pembahasan pertama, civil law. Civil law adalah sistem hukum yang banyak dianut negara-negara Eropa. Civil law sering disebut sebagai sistem Eropa kontinental, dan negara-negara bekas jajahan Eropa kontinental juga menganut sistem civil law. Karakteristik sistem civil law ada 3. Yang pertama, adanya kodifikasi. Yang kedua, undang-undang menjadi sumber hukum utama. Yang ketiga, bersifat inkuisitorial. Tahukah kamu, di negara yang menganut sistem civil law, kebiasaan-kebiasaan dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua untuk memecahkan berbagai persoalan. Karena pada kenyataannya, undang-undang tidak pernah lengkap. Yang kedua, common law adalah sistem hukum yang dianut oleh suku-suku Anglikan dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris, sehingga disebut juga sebagai Anglo-Saxons. Karakteristik sistem common law ada 3. Yang pertama, jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang utama. Yang kedua, menganut doktrin stare decisis. Dan yang ketiga, adanya adversary system dalam proses peradilan. Yang ketiga adalah Muslim law. Hukum Islam adalah sistem aturan hukum agama. Di Arab dan berbagai negara yang menganut sistem hukum Islam menyebutnya sebagai syariah. Karakteristik sistem Muslim law adalah fleksibel. Lalu, bagaimana dengan sistem hukum di Indonesia? Sistem hukum di Indonesia cenderung menganut sistem hukum civil law. Karakteristiknya sangat mirip. Akan tetapi, karena penduduk Indonesia dominan beragama Islam, maka sistem hukum Islam juga mempengaruhi sistem berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya adalah klasifikasi hukum. Hukum dibagi menjadi 8. Yang pertama, hukum berdasarkan fungsi. Yang kedua, hukum berdasarkan waktu. Yang ketiga, hukum berdasarkan daya kerja. Yang keempat, hukum berdasarkan bentuk. Yang kelima, hukum berdasarkan wilayah berlakunya. Yang keenam, hukum berdasarkan isinya. Yang ketujuh, hukum berdasarkan sumbernya. Dan yang kedelapan adalah hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formil. Yang kedua, hukum menurut waktunya juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum yang telah ditetapkan, dan yang kedua adalah hukum yang akan datang. Yang ketiga, hukum menurut daya kerjanya juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum yang bersifat memaksa, dan yang kedua adalah hukum yang bersifat melengkapi. Yang keempat, hukum menurut bentuknya juga dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kelima, hukum menurut wilayah berlakunya juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum nasional, dan yang kedua adalah hukum internasional. Yang keenam, hukum menurut isinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, lex generalis. Yang kedua, lex specialis. Yang ketiga, hukum privat. Dan yang keempat adalah hukum publik. Yang ketujuh, hukum menurut sumbernya dibagi menjadi 5. Yang pertama, hukum undang-undang. Yang kedua, hukum adat. Yang ketiga, hukum traktat. Yang keempat, hukum doktrin. Dan yang kelima adalah hukum jurisprudensi. Dan yang terakhir, hukum menurut wujudnya dibagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Sekian penyampaian materi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.